Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Afandi M Channel ya. Saya lagi pulang dari kebun ya guys. Jadi masih masih berantakan ini. Tadi buat video sedikit sama pruning sama cek ini guys. Berat ya. Karena gini, kalau misalkan gini ya, pas polinasi kira-kira berarti polinasi itu 5 hari setelah polinasi ya baru kita hitung ya, 5 hari setelah polinasi sampai dia usia 30. Taruhlah 30 hari ya, 30 hari ke depan itu dari polinasi, 5 hari setelah polinasi atau seminggu, hitung 30 hari. Kalau mau target berat 1,5 kilo lah ya, 1,5 jangan 2 kilo lah ya, setengah kilo aja misalkan, 1,5 kilo. Itu berarti 1,5 kilo dibagi 30 hari ya, 15 bagi 3, 50 gram per hari harusnya kenaikannya ya. Memang nggak bisa sih 50 gram, kadang dia 80, kadang dia 25, 35, kadang dia lompat 70 gram gitu. Jadi memang tanaman itu beda-beda ya, dan itu tergantung, karena kan matahari kan nggak selalu sama setiap hari ya, fotosintesis pun nggak sama. Oh, itu ada yang meninggal guys di depan, jadi ini rada-rada macet ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang meninggal di depan. Nah guys, jadi sekarang saya mau pulang nih ya, sekitar jam 1.30 ya. Nanti ada sepak bola nih, soalnya Persib lawan Persija nih, derby. Ya perlu ditonton sih, nggak harus ditonton tapi perlu. Seru kayaknya itu. Nah, ini saya menuju Cipare ya, Cipare alun-alun ya, karena harus ke Cipare alun-alun. Nah, ada pertanyaan kadang gitu, nanam melon sesusah apa sih nanam melon? Sebenarnya kalau nanam melon itu ya sama aja sih seperti nanam-nanam yang lain, cuma dia itu agak gimana ya? Banyak musuhnya ya, maksudnya hama dan penyakit ya. Jadi itu kan ke satu famili labu-labuan ya, dengan semangka gitu ya, timun ya, mentimun. Dia punya banyak musuhnya, hama dan penyakit ya. Itu yang membedakan dengan misalkan tanaman lain, cabai ya. Cabai juga ada musuhnya, tapi nggak sebanyak melon ya. Itu yang agak membedakan. Jadi kalau ditanya sesusah apa sih tanam melon, susah kalau nggak tahu ilmunya ya. Tapi walaupun tahu, nggak gampang juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang kayak saya gitu ya, udah 3 tahun nanam melon ya, hampir mau 3 tahun ini ya, semakin mempelajari gitu ya, apalagi saya juga sharing pengalaman dan ilmu ya, maka agak lebih mudah bagi saya dalam nanam melon. Tapi saya masih mempelajari sih sebenarnya di titik mana pembesaran itu kuncinya di mana gitu ya. Nggak semata-mata pupuk aja teman-teman ya, ternyata mau digeber pupuk juga. Jadi jangan digeber-geber pupuk aja. Jadi maksudnya pemupukan perlu, tapi bukan itu juga kuncinya ya. Nah, makanya saya mau cari titik ininya. Nanti kalau ketemu ya saya sharing lah. Saya sharing. Ada ambulan di belakang teman-teman ya. Biar lewat dulu. Tuh lewat. Ya
Itu ya, jadi jawabannya ya, sesusah atau semudah apa sih menanam melon? Sulit kalau nggak tahu ilmunya, tapi tidak mudah juga walaupun sudah tahu ilmunya gitu. Karena dia musuhnya banyak, penyakitnya aja ada sekitar 6 ya, hama juga ada sekitar 6 atau 7 ya. Jadi memang ya silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan. Ada yang nyebrang. Jadi ya begitu teman-teman ya. Jadi sekitar ada angkot dulu guys, dan ngalangin jalan. Itu jawabannya. Jadi musuhnya ada hama dan penyakit. Hamanya aja sekitar 6 yang berat ya. Terus ada kutu kebul, kutu daun, oteng-oteng mah nggak terlalu susah ya. Lalat penggorok daun itu juga kalau nggak diserang gitu ya nggak terlalu susah ya. Apalagi ya, ulat jengkal ya. Terus kalau penyakit macam-macam, bun bulu, bun tepung, antraknosa, itu yang 3 besar itu ya. Busuk pangkal batang ya teman-teman ya, busuk pangkal batang itu juga yang mengganggu. Kemudian kalau virus ada CMP. CMP itu kukumbar mozaik virus ya. Ada Gemini juga yang bikin daun itu mengkerut. Nah itu ya teman-teman ya. Tapi anehnya gini teman-teman ya, punya saya itu yang GH2 alhamdulillah itu ibaratnya 99% sehat ya, 98% sehat dan tidak ada virusnya ya, tidak ada yang kena virus ya. Tapi yang di GH1 ada kena virus ya, ada. Tapi kemudian kita semprot PSB tiap hari ya, seminggu sekali kita semprot dengan asam amino ya. Buahnya kelihatan bagus gitu, bagus. Walaupun dia mozaik itu, mozaik ya. Ada banyak yang daunnya aneh gitu, nggak tahu kenapa ya. Padahal sama kan tanamannya, cuma bedanya ya yang banyak virusnya itu memang waktu itu sterilisasinya itu buru-buru, hanya dari panen ke nanam lagi tuh cuma 3 hari. Bayangin, dari panen ya, panen, tebas, nanam lagi itu, pindah tanam itu 3 hari atau 4 hari lah, 3 hari. Jadi ya kalau siang GH2 ini hampir seminggu, dari panen sampai lebih malah seminggu ya. Karena kita nunggu panennya yang di GH1 karena mau bareng kan. Enggak, awalnya nggak mau bareng ya. Iya seminggu lebih. Ya bayangin aja gitu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ya, sekarang ini sih sehat alhamdulillah ya, tanamannya. Nah itu pertanyaan yang pertama tadi ya, soal susahnya. Yang kedua itu media tanam kadang ya. Nah ini nih saya mau jelasin nih media tanam. Mengapa saya pakai kokopit gitu? Ya, kenapa nggak pakai media tanah atau media campur dengan kohe atau campur dengan kohe itu kotoran hewan teman-teman ya. Bisa dari ayam, bisa dari kambing ya. Yang difermentasi ya teman-teman ya. Yang sudah jadi pupuk ya, pupuk kandang lah istilahnya. Bukan pupuk kandang, kohe kotoran hewan ya. Nah,
Mengapa pakai kokopit? Satu, daya simpan airnya lebih bagus daripada yang lain, media tanam yang lain ya. Sebenarnya kalau dicampur tanah, dicampur kohe juga bagus. Kokopit, tanah, kohe gitu. 2 tanah, 1 kohe, 1 kokopit gitu. Itu bagus. Atau sekam bakar juga bagus. Karena dia sekam bakar tuh porinya yang itu pori. Sebenarnya kokopit tambah sekam bakar juga bagus. Kokopitnya menyimpan air, si sekam bakarnya pori ya, pori-pori juga akar tuh bisa apa namanya, bebas gitu, bisa nggak terlalu keras, susah gitu untuk menembus gitu ya. Itu cerita orang teknik begitulah. Nah cuma kalau kokopit kan murni pure seperti gelas kosong ya. Kalau si ada sekam bakar tuh kan ada kandungannya walaupun sedikit, tapi kita nggak tahu ya mana yang lebih banyak, mana yang sedikit. Misalnya NPK, mana NPN-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Kokopit juga kalau sudah berapa hari juga kita udah nggak tahu ya. Jadi kita ngasih terus ya. Ternyata di sana ada penumpukan, kita nggak tahu. Penumpukan tuh begini maksudnya. Misalkan NPK ya, NPK 1:1:1 misalkan ini ya. Kemudian kita kasih ke tanaman, kalau diserap. Nah yang diserap kan nggak 1:1:1. Akhirnya ada sisa kan. Terus kita kasih lagi 1:1:1 lagi, ada sisa lagi 1:1:1. Akhirnya apa yang kita kasih itu sebenarnya di dalam tuh nggak sama ya. Apa bedanya sama dengan pakai apa, sekam bakar ya, sekam bakar kan. Cuma ya begitu ya, enaknya aja. Dan sekam bakar tuh kadang lebih mahal harganya daripada kokopit gitu. Nah kokopit aja, kokopit tuh lebih murah gitu dibandingkan sekam bakar. Kalau sekam bakar teman-teman lebih murah, why not gitu, teman-teman pakai sekam bakar juga ya, atau dicampur sama kokopit, why not gitu. Coba aja teman-teman ya. Jadi jangan khawatir untuk mencoba ya. Tapi kalau tanah, nah tanah lain lagi ya. Tanah kan beda lagi kalau tanah teman-teman ya. Logika ini, logika ya. Kalau tanah tuh bagus, tapi dengan syarat menurut saya ya. Si potnya atau polybagnya coba digedein gitu, digedein gitu. Dan kita nyiram nggak perlu pakai AB mix ya, siram air biasa aja, air baku. Kan tanah itu bagus teman-teman ya. Dari dulu juga tanam pakai tanah, nggak problemo ya. Ya kan, ya, bener nggak? Dari zaman dulu kan pakai tanah ya, nggak ada kokopit, nggak ada apa. Cuma memang vertigasinya pakai air baku. Nyiramnya ya bisa, nyiramnya sama, bisa setiap jam gitu ya nyiramnya. Kan jangan sampai kering nyiramnya, dan jangan sampai juga lembab, kelembabannya tuh tinggi gitu, jangan sampai. Itu kalau mau bagus memang begitu. Dan banyak kok di YouTube itu yang nanam pakai tanah juga sukses ya, sukses. Pemupukannya udah mulai pakai pupuk standar aja, pupuk standar biasa. Pakai AB mix bisa nggak? Ya bisa, pakai AB mix juga bagus juga pakai AB mix. Tapi nggak setiap hari ya. Kalau tanah nggak setiap hari teman-teman. Pemupukannya nggak setiap hari. Ya mungkin selang seminggu sekali atau 3 hari sekali gitu ya. Dengan komposisi tertentu, dengan jumlah tertentu ya. Nah, mengapa saya pakai kokopit itu tadi? Penyimpanan airnya bagus dan saya bisa menentukan unsur hara apa yang mau saya simpan gitu, mau saya kasih gitu. Dengan anggapan bahwa si kokopit itu bak gelas kosong.
Jadi kita mau isi air kopi, mau isi air teh, mau isi air apa gitu, terserah kita gitu, karena sudah ada. Kalau tanah nggak bisa, tanah kita nggak tahu ya kandungannya, karena macam-macam tanah itu. Clay, ada tanah yang clay tinggi, berpasir tinggi. Ini bukan itunya ya, bukan pasir-pasir ukurannya ya, ukuran tanahnya. Satu lagi mix pasir dan clay gitu. Ini bukan ngomongin ininya ya, tapi ukuran partikelnya ya tanahnya. Pasir tuh bukan pasir gitu ya, tapi ukuran partikelnya agak ke pasir, agak mendekati pasir gitu. Ada itu rumusnya kok kalau mau nanam itu, berapa campuran claynya, berapa campuran. Jadi kalau yang subur ya bagus, kalau yang subur, tanah subur ya udah itu lebih bagus lagi gitu. Tanah itu mengandung unsur hara ya teman-teman ya, dan kita nggak tahu unsur haranya gitu. Kadang kita tanam cemplungin situ biji, tumbuh bagus gitu, karena dia bagus tanah itu. Dia kalau kepanasan dia bisa, di tanah itu ada apa namanya, secara alami dia bisa mengatur suhu di bawah tanahnya itu. Secara alami juga tanah itu bisa apa namanya, ya bisa sangat membantu tanaman ya, tanah yang bagus itu. Nah itu ada, kalau mau tanah itu, kalau mau ditanam nanam melon itu tadi si polybagnya harus gede. Jadi ukurannya tuh, ukuran potnya itu harus gede gitu. Nggak bisa 45 kali 45 buat jangan 45. Bisa juga sih, tapi pupuknya tambah lagi gitu kalau 45 kali 45. Tapi tetap kita nggak tahu unsur hara kandungannya ya. Bahaya soalnya bagi tanaman melon itu, kalau dia kekurangan kalsium kan di tanahnya, nah kita nggak tahu. Kalau kelebihan potasium atau kalium kan berbahaya juga bagi penyerapan unsur yang lain gitu. Nah itu ya teman-teman ya, mengapa saya pilih kokopit. Bagus mana sama kokopit sama tanah, ada lagi juga kan, atau kokopit campur. Nah itu tadi yang saya bilang, tergantung tujuan kita gitu. Karena beda media, maka beda juga sistem yang kita akan kasih gitu. Misalkan saya ngasih share ilmu dan pengalaman di kokopit ya, kemudian dipakai dicampuran kokopit plus arang sekam ya, atau sekam bakar ya. Nah itu agak beda, tapi bedanya dikit. Sekarang dicampur kohe sama tanah gitu, itu udah beda lagi teman-teman ya, beda lagi. Nah, beda lagi. Prinsipnya sama, cuma treatmentnya beda gitu. Saya harap mengerti ya teman-teman ya. Jawabannya gini, apakah ada pertanyaan gini, apakah kalau kita pakai polybag tanah kita bisa pakai AB mix? Jawabannya bisa, tapi cara pemberiannya itu berbeda teman-teman ya, dan unsurnya yang kita kasih juga berbeda gitu. Nah kayaknya belum ada rumusnya itu teman-teman ya. Rumusnya mungkin sama seperti nanam di apa namanya, di bedengan ya. Pupuk dasar pertama, kemudian pupuk setelah 1 minggu, kemudian seminggu kedua, minggu ketiga gitu. Hampir sama ya teman-teman ya. Cuma pupuk yang biasa misalkan NPK, urea gitu ya, dan sebagainya bisa diganti sama AB mix, bisa teman-teman ya. Dan formulanya beda dengan formula yang untuk kokopit. Nah bisa aja seimbang, misalkan NPK 1:1, 1:1 gitu, atau 1:2 misalkan gitu. Nah gitu, itu ya jawabannya ya. Tidak apa namanya, tidak optimal, tapi mudah-mudahan mengerti. Jadi beda ya teman.
kokopit murni, kokopit campur, tanah, ya itu beda treatmentnya ya. Itu apalagi yang biasanya kalau kokopit. Nah sekarang gini, kalau kokopit pakai kokopit berapa ukuran untuk 1x1 ya, untuk 1x1. Nah ini 1x1, bukan satu, maksudnya kalau pakai kokopit berapa ukuran polybag. Nah ini nih polybag bukan polybag sebenarnya. Kalau teori untuk satu tanaman melon itu 35 kali 35, kalau dilipat tuh 35 kali 35 bagi 2 itu 17,5, 35 kali 17,5 sebenarnya, karena itu dilipat ya. Jadi tapi orang biasa 35 kali 35 ya. Itu bisa untuk satu ya. Tapi pengalaman saya itu nah ini nih, saya pernah 35 tapi besarnya waktu Alisa dapat sih besarnya. Jadi gini, nanti 35 itu minimum ya kalau satu. Kalau 2 40 kali 40. 45 kali 45 boleh nggak? Boleh. 50 kali 5 boleh juga. Jadi malah bagus menyimpan air gitu. Ya. Airnya banyak, perakaran juga banyak, jadi luas ya. Misalnya 35 kali 35, kita kan ngasihnya yang standarnya berapa? 35 kali 35. Kalau saya pakai 40 bisa nggak? Bisa, ya, malah bagus sebenarnya. Bagus. Cuma kan kalau produksi harganya jadi tinggi ya, jadi nambah tuh. Nah, tapi kalau dia hasilnya bagus, why not gitu. Itu jadi kalau 35 kali 35, kalau 2 tanaman itu 40 kali 40 ya. Tapi bisa di atasnya bisa ya. Itu apalagi ya, pertanyaan yang sering itu ya. Ntar mikir dulu, lupa lagi sambil nyetir sih soalnya. Apa ya pertanyaannya lagi yang sering itu. Nah ini ada yang nanya, polinasi, kok polinasi tanaman saya itu umur 30 belum ada bunga betinanya 30 HST. Nah jawabannya pertama gini, nanam di mana dulu, di ketinggian berapa. Nah tapi mau di ketinggian berapapun ya. Jadi misalkan kalau dataran rendah ya, dataran rendah memang polinasi itu di umur ketika daun ya bunganya sudah muncul ya, bunga sudah muncul. Nah bunga muncul itu memang di umur 12 saya udah muncul, tapi di cabang ke 1, ke 2 gitu. Nah sekarang kita mau membuahkan di cabang ke berapa? Cabang ke 8 mungkin di 19 HST ya. Udah mulai di 8 bunga betinanya. 21 mungkin di cabang ke 9. 22 mungkin di cabang ke 10 gitu. Itu di dataran rendah. Kalau dataran tinggi misalkan 800 kayak saya, 800 mdpl, 900, 1000 ya. Itu agak molor 5 sampai 7 hari gitu. Misalkan yang di 8 itu 8 cabang 8 itu misalkan 219 di dataran tinggi. Dataran tingginya itu maksudnya di atas 500 ya, di atas 700 ya. Terus mdpl itu bisa 25, 26 gitu. Kalau di 10 bisa 27, 28, 29 atau 29, 30 gitu. 30 HST. Jadi nggak bisa baku. Cuma kalau nggak ada buah, nggak ada bunga betinanya sama sekali, ada masalah ya. Ada masalah dengan unsur hara ya. Unsur hara yang terlibat itu cenderung itu kalsium ya. Nah kayak saya gitu ya. Saya pernah nanya juga sama YouTuber melon juga ya. Saya nanam pakai das bucket ya di atas rumah ya, ada dak rumah itu pakai das bucket. Ininya beli bukan formulanya ya, AB mixnya beli. AB mixnya beli.
beli jadi gitu ya. Ternyata apa yang terjadi, bunga jantan semua, bunga betinanya nggak ada. Nah, apa yang terjadi gitu? Saya tanya, ini bunga jantannya nggak ada, bunga betinanya nggak ada, bunga jantan semua. Padahal ini udah di cabang ke-9 gitu. Di cabang ke-9, ke-10 tuh nggak ada bunga betinanya. Pernah saya nanam dats bucket hidroponik ya, dan dia nggak bisa jawab gitu, nggak bisa jawab apa ya, nggak bisa jawab dia. Saya tanya seperti itu, ternyata saya tahu juga akhirnya gitu. Akhirnya saya tahunya apa, si atap saya itu penuh debu dan mataharinya tuh pindah, bergeser, jadi terkena dinding. Tadinya nggak terkena dinding, tapi terkena dinding ya. Jadi penyerapan kalsium itu menurut saya gitu ya terganggu. Jadi bunga betina nggak tumbuh, dan juga masalah oksigen ya, karena dia suhunya tinggi di atas itu sampai 32, 33 ya, dan saya kasih air bakunya itu terpapar matahari, ya udah ya, penyerapannya nggak maksimal ya. Oke, itu guys sementara ya, jadi 3 pertanyaan ya. Tadi sulit semudah apa sih menanam melon, terus mengenai media tanam untuk melon, vertigasi, dan ukuran polybag ya, kemudian bunga betina kok nggak ada gitu ya. Ya ini intermezzo aja ya, sambil pulang ke rumah nih teman-teman ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.